takut, jangan cemas, bila hadir bebas wasir, tanpa nyeri, tanpa operasi, bila terjangkau solusi pasti. Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Suyatini di Jakarta Timur yang bertanya, "Dok, saya punya basir stadium 3, sebaiknya operasinya jenis apa?" Ini pertanyaan yang baik ya, dari Ibu Suyatini di Jakarta Timur ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Suyatini di Jakarta Timur, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan ya. Kembali kepada Ibu Suyatini di Jakarta Timur yang bertanya, "Saya punya wasir dalam derajat 3, operasinya jenis apa?" Wasir dalam derajat 3 adalah wasir dalam yang kalau BAB keluar benjolan dan harus menunggu lama atau harus dimasukkan. Jelas ya, kalau wasir dalam derajat 2 itu keluar habis BAB langsung bisa masuk. Derajat 1 tidak ada benjolan yang keluar, hanya berdarah, gatal dan nyeri ya gejalanya. Sedangkan stadium 4 itu sesudah melalui fase derajat 1, 2, 3 tadi, dia keluar nggak bisa dimasukkan lagi. Jelas ya, Bu Suyatini di Jakarta Timur itu wasir dalam derajat 3. Derajat 3 menurut guideline ya, saya mengatakannya tindakan-tindakan yang ada di dalam guideline. Yang di luar guideline itu belum dinilai manfaat dan mudaratnya ya, komplikasi dan sebagainya. Kalau ada dalam guideline atau garis pedoman penanganan basir, itu sudah dinilai manfaat dan kerugiannya. Jelas ya, di dalam guideline itu hanya ada yang namanya infrared koagulasi, skleroterapi, ligation ya, pengikatan basir, kemudian operasi konvensional, operasi dengan halrad, dan operasi dengan stapler. Hanya ini aja, hanya ada 6 hal yang dikerjakan di dalam guideline. Guideline-nya siapa? Amerika dan Eropa. Jelas ya, di Indonesia itu sayangnya tidak ada guideline yang mengikuti guideline mana. Jadi pokoknya terserah dokter bedahnya maunya pakai apa, itu dilakukan. Ini yang tidak benar. Jadi saya hanya meluruskan saja bahwa kita harus bekerja sesuai dengan guideline. Di dalam guideline penanganan basir baik di Amerika atau Eropa hanya ada menyuntik, mengikat, infrared. Berbeda dengan radiofrekuensi ya atau laser ya. Infrared itu berbeda. Kemudian operasi konvensional dengan segala macam alat potongnya. Kemudian operasi dengan halrad dan operasi dengan stapler. Nah, sekarang untuk semua stadium 1, 2, 3, dan 4 itu selalu harus melakukan yang namanya basic treatment. Basic treatment itu apa? Modifikasi diet, makan banyak sayur, banyak buah ya, banyak serat dan banyak minum. Modifikasi lifestyle, tidak boleh BAB sering-sering, BAB mengejan keras-keras ya, lama BAB, dikit-dikit BAB, itu tidak boleh ya. Kemudian harus olahraga ringan. Kalau terus kemudian kalau ada gejalanya baru minum obat ambien ya, obat-obat phlebotomik atau venotomik. Jelas ya. Kalau dari semua stadium itu sudah dilakukan basic treatment ini dan meliputi modifikasi diet, modifikasi lifestyle dan obat tidak sembuh, maka stadium 1 dilakukan apa? Infrared coagulation, skleroterapi atau ligation teknik atau mengikat. Demikian juga stadium 2 dilakukan skleroterapi, ligation teknik atau infrared coagulation. Dari ketiganya itu yang paling efektif atau most effective option adalah ligation teknik, diikat ya, jelas ya. Kemudian untuk stadium 3 ini kalau di Eropa sudah harus operasi konvensional, alternatifnya halrad, alternatif pertamanya. Alternatif keduanya stapler. Tetapi kalau di Amerika
Stadium 3 masih boleh dilakukan pengikatan atau ligation teknik. Jelas ya? Kalau untuk stadium 3 non-mucosal prolapse yang selaput lendirnya tidak melorot sekali, sehingga jaringan merahnya bisa kelihatan di luar, itu boleh dilakukan ligation teknik atau diikat. Kemudian untuk derajat 4 itu operasi konvensional. Ya. Kemudian alternatifnya adalah stapler. Jelas ya, untuk stadium 1, 2, 3, dan 4. Seandainya yang stadium 3 dan 4 tadi yang sudah ada cara penanganannya tidak mau atau ada kontraindikasi operasi, maka kembali kepada ligation teknik, mengikat. Jelas ya, khususnya ini yang saya jelaskan berdasarkan guideline, bukan berdasarkan maunya dokternya ya. Repot di Indonesia ini pokoknya dilakukan tindakan maunya dokternya ya, tidak mau seperti guideline. Ini saya jelaskan ya. Kira-kira itu, semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube-nya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan beberapa panduan untuk mengatasi masalah di anus, silahkan klik link deskripsi di bawah.